Untukku istana di surga nanti. Ditampakkanlah istananya dan tersenyum sebelum meninggalnya. Ya. Nah, itu ya diantaranya. Jadi cara bacanya begitu. Nah, orang kalau baca At-Takwir itu merasakan dahsyatnya kiamat, saking dahsyatnya nggak pengen ketemu kiamat. Nggak pengen. Nah, karena nggak pengen itu, yang diwafatkan sebelum tibanya kiamat itu orang-orang baik semua wafat dulu. Yang beriman wafat dulu. Ya, jadi nanti tidak ada orang beriman yang baik-baik imannya yang mengalami kiamat tuh nggak ada, semua wafat. Jelas? Nah, nanti ujungnya nanti kita akan temukan pedoman hidupnya yang merubah kitanya seperti apa. Nah, ini diantara gambaran nabinya. Maksudnya apa? Sebelum baca suratnya, coba kita paham cara bacanya bagaimana supaya punya pengaruh pada jiwa. Karena ada mukjizat dalam setiap lafaz Al-Quran. Setelah itu baru kita baca. Nah, ini udah 1 jam lebih ya kita muqaddimah. Karena itu pengantar baru kita baca. Ayo diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat. Idza asy-syamsu kuwirat. Baik, udah bagus. Yang pertama diingat dza ya. Dza kalau mau berlatih sedikit lidahnya agak digigit sedikit. Dza. Dza, ini untuk latihan saja. Dza. Seperti ta, tapi kalau ta itu ada udara keluarnya. Ta lebih banyak. Kalau dza ada sedikit tertahan. Ini untuk memudahkan saja ya. Saya tidak sebut istilah supaya menggampangkan. Dza. Idza. Nah, itu beda dengan ija. Ja. Gampangnya gini, kalau ingin tahu tempat huruf di mana, matikan hurufnya, sukunkan. Misalnya ba eb, ya, ta'at, za, ja, ej, beda kan? Coba ja, za, gigit za, ja, jaja, niharja. Nah, contoh. Kita doakan beliau sehat ya. Beliau sehat, diberikan kesehatan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal orang tuh tidak mudah membuat orang lain bahagia. Ini baru disebut nama kita sudah bahagia kan? Ini sedekahnya banyak itu, kita doakan sehat dan baik. Kembali lagi. Kemudian di syams jangan ditahan. Syamsu bukan syamsu, tidak, syamsu ya. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzan nujumu kadarat. Kalau ikhfa nun mati ketemu huruf-huruf ikhfa itu gampangnya begini, dari gunnah itu langsung masuk ke tempat huruf setelahnya ya. Jadi kalau kita misalnya mengucapkan di sini ada nujumun, nah nunnya langsung masuk ke huruf kaf, ke tempatnya makhrajnya kaf. Nujumun kadarat. Sudah? Teruskan. Nanti belajar di ayat-ayat lain tinggal begitu. Nanti nun mati ketemu ta misalnya, ya nanti masuknya ke ta. Nun mati ketemu dal langsung masuk ke makhraj dal. Jadi kelihatan akan mengucapkannya. Wa idzal jibalu suyirat. Jangan ditahan. Wa idzal jibalu suyirat. Ya, alif lamnya jangan dipantulkan, mengalir. Bukan wa idzal, tidak, jangan dipantulkan, mengalir. Wa idzal jibalu suyirat.
wa idzal 'isyaru 'uttilat, wa idzal wuhushu husyirat, wa idzal biharu sujjirat, wa idzan nufusu dzuwijat, wa idzan nufusu zuwijat, wa idzal mau'udatu su'ilat, bi ayyi dzambin qutilat. Nah, ini ya. Bi ayyi dzambin langsung masuk ke qaf makhrajnya. Bi ayyi dzambin qutilat. Wa idzas suhufu nushirat. Wa idzas samaa'u kushitat. Wa idzal jahimu su'irat. Wa idzal jannatu uzlifat. Enggak, jangan ada qalqalah, bukan huruf qalqalah. Uzlifat. Mengalir. Jadi jangan dipantulkan, bukan tidak. Uzlifat. Qalqalah cuma 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Ya, di sini zai tidak masuk. Jadi mengalir bacanya, jaroyanil harf. Jadi mengalir. Mengalir tuh enggak, jangan dipantulkan, jangan ditahan. Uzlifat. Wa idzal jannatu uzlifat. Wa idzal jannatu uzlifat. Alimat nafsum ma ahdarat. Cara mengucapkan bo itu bisa 3. Sebentar ya. Bo bisa dari sini ditarik pinggir ke tengah. Bo. Bo. Bisa dari pinggir yang ini. Bo. Bo. Bisa dari tengah dikumpulkan. Bo. Bo. Odol. Bo. Ibu pulang ditanya sama suami, belajar apa tadi? Odol. Kalau pakai jim, jol. Sudah. Nah, di sini ada, saya tadi sebutkan 13. Ada ulama yang menyambungkan ayat 9 dengan 8. Jadi menghitungnya 12 sumpah. Karena 9 itu rincian dari 8. Ya bi ayyi dzambin qutilat wa idzal mau'udatu su'ilat, ketika para bayi-bayi itu yang dibunuh, ada yang diaborsi dan sebagainya, ditanya oleh Allah, dosamu apa sampai dieksekusi sebelum kamu lahir? Bi ayyi dzambin qutilat. Nah, yang 9 ini disebut tafsir dari yang ke-8, sehingga ada yang menyebut 12 sumpah. Dan memasukkan 12 ini belajar setiap bulan. Tiap bulan satu supaya enggak maksiat dan tidak repot saat kiamat. Ya, dan ada beberapa yang menilai bahwa ada umat kekinian yang sudah melebihi tindakan kriminalnya Fir'aun. Fir'aun itu Fir'aunnya Fir'aun. Ya. Enggak, ini serius nih. Anda boleh bikin status tuh. Fir'aunnya Fir'aun. Dia masih membiarkan bayi yang perempuan hidup, yang laki-laki itu yang dieksekusi. Jadi Fir'aunnya Fir'aun, dia masih milih tuh. Milih jenis kelaminnya. Kalau yang laki-laki eksekusi, yang perempuan bebas. Itu pun masih dia tunggu sampai lahir. Fir'aunnya Fir'aun, ketika akan mengeksekusi bayi yang tidak disukai Fir'aun, dia akan tunggu dulu sampai lahir. Ada orang sekarang, dia nggak peduli laki-laki atau perempuan, dan nggak nunggu lahir, langsung dieksekusi, diaborsi itu.
Dia nggak peduli mau laki-laki mau perempuan, yang penting dieksekusi, aborsi, dan nggak nunggu lagi lahir. Jangan sampai lahir kalau bisa. Baru ketahuan sedang mengandung langsung eksekusi. Jadi Anda bisa bayangkan Fir'aun saja yang disebut paling kejam perilakunya, diabadikan dalam Al-Quran, ada manusia yang melebihi perilaku buruk yang pernah dikerjakan oleh Fir'aun. Jadi bisa dibayangkan bagaimana tuh. Makanya standar keburukan tuh keluarkan dulu di Quran. Jangan sampai menyalahi standar itu sehingga menjadi makhluk terbaru yang paling buruk dibandingkan itu. Jelas ya? Ya, tapi bersyukurnya kita punya Tuhan Allah dan punya Nabi Muhammad SAW yang diliputi rahmat. Allah Rahman dan Rahim. Nabi punya sifat langsung diberikan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dengan bertobat, tobat yang nasuha, kembali menjadi baik. Maka itu yang maksiat-maksiat, tobat sebelum kiamat itu ditanggung nanti. Nanti kiamat itu saking dahsyatnya, ya bayi-bayi yang pernah diaborsi, dieksekusi dan sebagainya sebelum lahirnya dengan alasan yang tidak pantas, itu oleh Allah dihidupkan kembali, ditanya untuk merendahkan serendah-rendahnya orang yang pernah mengeksekusinya. Ya, kamu punya dosa apa sampai dibunuh sebelum lahir? Gitu. Jelas ya? Yuk kita mulai dari ayat yang pertama, mungkin 5 menit, terus saya 5 menit atau 10 menit saya bacakan ini untuk bisa melengkapi kajian kita. Bersabar ya, karena kan kita baru mulai ini. Ya, ngaji kita nggak mungkin kita baca langsung 29 ayat tuh mustahil. Ya, pasti pengantar dulu, makanya sabar dalam mengaji. Yang penting maknanya kita dapat. Syarhul Mufradat, penjelasan tentang kosakata ayat-ayat Al-Quran ini. Idza syamsu kuwirat, kita terjemahkan dulu. Apabila matahari itu telah dilipat. Karena ini masuknya kepada sumpah, ya, sumpah, maka ada cara menerjemahkan yang dalam. Aku bersumpah tentang kiamat itu terjadi apabila kedahsyatannya tampak pertama kali dengan mentari dilipat. Ya. Apa yang dimaksud takwir? Sampai ada surah At-Takwir. Takwir itu apa? Ya. Kenapa disebut At-Takwir? Terambil dari nama surah ini dari ayat yang pertama. Idza syamsu kuwirat. Kawwara yukawwiru takwiran. Ya, di sini ada tad'if. Ya, kawwara yukawwiru fil mudhari'nya takwiran. Itu menunjuk kepada masdar atau sifatnya. Diambil dari ini sebagai ism, sebagai nama. Dari masdar diambil sebagai nama, menjadi nama surah. Surat yang melipat. Apa yang dilipat itu dijelaskan dalam ayat-ayatnya. Nah, apa yang disebut melipat di sini, kita teruskan dulu ya. Di sini menggunakan bentuk fi'il madhi, bentuk past tense ya. Kuwira itu dari fi'il madhi majhul, ya dibentuk past tense-nya. Dari kawwara bentuk aktifnya, bentuk pasifnya kuwira. Gampangnya gini, kalau AAA itu bentuk aktif, kalau UIA itu bentuk pasif. Ya, misal jalasa aktif duduk, julisa pasif, kataba aktif menulis, kutiba ditulis pasif. Jelas? Jadi kalau AAA itu bentuknya aktif, UIA bentuknya pasif. UIA, AIU ya, IUIA. Nah, itu pasif tuh. Ya. Makanya maknanya nggak jelas. Kenapa? Pasif. Tapi kalau di Quran semua jelas ya. Takwiru syamsi, dilipatnya matahari, luffuha katakwiril imamati, yaitu yang dimaksud takwir itu luf itu gini Bu, Pak ya, supaya mudah ini. Ini ada kertas ya. Kertas kan terbentang ya. Lalu saya lipat kertasnya, luf tuh dilipat begini, terus lipat gini, sampai terlipat seperti ini, sampai nggak nampak lagi bentuk kertasnya karena tergulung, dilipat gini. Nah, kalau takwir kawwara itu dilipat seperti kurah, membentuk bulatan, yang sudah bulat, karena diambil bulat kan, matahari bulat kan kelihatannya kan. Nah, dilipat begini sampai nggak nampak lagi bentuknya. Ini dahsyatnya bahasa Quran. Kenapa tidak mengambil misalnya idza syamsu luffat, dilipat, karena ingin menunjukkan bentuk matahari yang bulat itu dilipat sampai nggak nampak lagi bentuknya. Ya, ada lagi yang katakwiril imamah. Ya, imamah itu kan dari sorban begini, dilipat
untuk melipat jadi bulatan di kepala kan. Nah ini dibalik, yang tadinya bulat dilipat gini sampai nggak berbentuk. Jelas? Ya. Wal muradu minhu ikhtifa'uha 'anil a'yuni wa dhihabu dhawiha. Dan yang dimaksud makna di sini melipat itu adalah hilang cahayanya dan tersembunyi tak nampak lagi dalam pandangan kita. Nah, dari sini ulama memberikan 3 tafsir. Ya. Dari kata takwir ini, idza syamsu kuwirat, ulama memberikan 3 tafsiran. 1, dilipat sampai tak berbentuk. Ya, dilipat sampai tak berbentuk. Ini kan matahari kelihatan kan? Nanti kalau kiamat itu bukan sekedar terbit di barat. Itu baru penandanya. Biasa terbit di timur, kemudian di itu penanda, baru penanda bahwa kiamat akan ya, saat tiba itu mataharinya langsung dilipat tuh. Sehingga nggak tampak lagi. Ya. Sudah hilang bentuknya. Yang kedua, kalau dilipat kira-kira masih ada nggak cahayanya? Nah, mungkin masih ada tembus dikit-dikit kan? Ya, ini dilipat sampai hilang semua cahayanya. Sudah? Dilipat sampai apa? Hilang semua cahayanya. Anda kebayang nggak? Ya, mungkin teman-teman yang ahli bidang fisika dan sebagainya bisa mengetahui kan inti matahari itu apa? Ya kan? Bagaimana bisa memancarkan cahaya? Apa kandungannya dan sebagainya? Ya, itu dilipat tuh. Ya, dilipat sampai hilang betul cahayanya. Ya, kemudian setelah hilang itu dilontar, waram yuha, kemudian dilontarkan matahari itu sampai kemudian menghunjam. Ya, Allahu a'lam apakah jatuhnya dibenturkan kemudian dengan bumi atau dengan planet yang lain. Yang pasti dia bahasanya dilipat sampai hilang cahayanya, kemudian dilontarkan ke sana kemari sampai kemudian terjadi tabrakan dan hancur seketika. Jelas? Nah, kalau di riwayatnya Imam Al-Bukhari di nomor hadis 3200, asy-syamsu wal qamaru mukawwarani yaumal qiyamati. Bukan hanya matahari tapi bulan pun dua-duanya dilipat saat terjadi kiamat. Ya, jadi bukan hanya matahari tapi juga apa? Bulan. Muncul pertanyaan. Kenapa harus sedemikian? Makhluk Allah ini ketika terjadi kiamat sampai dilipat hancur tak kelihatan kemudian dilontarkan di hari kiamat. Kenapa sampai harus demikian? Kembali ke sini. Karena dalam era-era keyakinan masa itu dan termasuk nanti berkembang era-era berikutnya sampai ada yang menuhankan matahari. Ada yang menuhankan bulan. Al-An'am ayat 78 sampai seterusnya itu. Ya, falamma janna 'alaihil lailu ra'a kaukaba. Ketika malam tiba melihat ada benda-benda langit, kemudian menyimpulkan ini Tuhanku. Setelah kemudian tenggelam, dia menyimpulkan ini nggak bisa nih. Ya, besoknya lagi falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika lihat matahari, kaumnya menyimpulkan ini Tuhan. Nabi Ibrahim kan merefleksikan itu, menggambarkan itu. Umatnya Nabi Ibrahim menggambarkan lihat matahari, nuhankan matahari. Matahari tenggelam, lihat bulan, menuhankan bulan. Maka semua yang dituhankan dari benda-benda itu akan dihancurkan di hari kiamat. Untuk menunjukkan pada manusia sekaligus ini yang kamu tuhankan, jangankan engkau, Tuhanmu pun aku hancurkan sehancur-hancurnya. Maksudnya yang engkau pertuhankan pun aku hancurkan untuk memberikan kesadaran akhir bahwa ini bukan Tuhan. Tuhan yang sejati menunjukkan bahwa ini bukan Tuhan. Pertandanya apa? Yang dituhankan itu dihancurkan sejadi-jadinya. Jelas? Ya. Nah, bahkan kemudian nanti ada riwayat dalam hadis lain, matahari itu setelah dilipat tak kelihatan cahayanya, dipendamkan, itu lemparnya langsung, dalam hadis lain dilemparkannya langsung ke neraka, ya, menjadi bahan bakar neraka secara aktif. Di panasnya matahari ketemu sekaligus dengan bulan yang mendapatkan pantulan dari cahayanya itu, ya, ditenggelamkan ke dalam neraka, jadi bahan bakar neraka sekaligus dengan yang lainnya, ya, supaya apa? Dirasakan oleh makhluk yang memuja dan mengangkatnya sebagai Tuhan. Sekalian nih, rasakan cahaya matahari di dalamnya yang kau agungkan sebagai Tuhan itu. Ini poinnya. Kalau disebutkan ayatnya, tidak disebutkan siapa tokohnya, tidak disebutkan kapan kejadiannya, ini menunjukkan bahwa di masa-masa depan akan ada lagi yang bersifat serupa sekalipun bukan di era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di zaman modern yang mengagungkan matahari, yang mendewakan matahari, ada yang menuhankan alam semesta,
alam semesta berfirman misalnya kan. Nah itu sekalian tuh nanti dengan alam semestanya dilipat sekalian. Jelas? Nah itu kiamat terjadi demikian. Jadi ini pelajaran bahwa kita diminta untuk menemukan Tuhan yang hak. Nah karena itu kita akan temukan ayat-ayat tentang dialog tentang matahari. Ya, maka Allah mendefinisikan jelas, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi yang disebut Tuhan itu nggak boleh sama dengan makhluk. Kalau sama berarti ada potensi makhluk bisa jadi Tuhan. Jadi nggak boleh sama. Ya, kalau makhluk itu berpasangan, ya kan cenderung berpasangan, laki-laki perempuan. Kemudian binatang juga begitu kan? Ya, ada jantan, ada beti, tumbuhan ada putik, ada benang sari, kehidupan ada siang, ada malam. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Quran surah 51 ayat 49. Dan semua makhluk yang aku cipta berpasangan untuk menyadarkan engkau hanya aku Tuhan yang tidak punya pasangan. Makanya kalau ada Tuhan yang hadir dari hasil keberpasangan, baik melahirkan ataupun dilahirkan, maka otomatis bisa dikatakan itu bukan Tuhan yang sejati dalam keyakinan umat Islam. Kenapa? Karena standarnya sederhana, Tuhan harus beda dengan yang bukan Tuhan. Kalau ada kesamaan berarti setiap makhluk berpotensi jadi Tuhan. Tuhan dilahirkan misalnya, ada yang melahirkan Tuhan. Ya, berarti sama dengan manusia, karena manusia bisa melahir. Nah, Tuhan nggak boleh punya sifat makhluk. Atau Tuhan melahirkan, manusia berpasangan, berarti kan ada partner kan? Ada banyak kan? Nah, Tuhan nggak boleh banyak. Nanti logikanya ditampilkan lagi di Al-Anbiya. Lau kana fihi ma'alihatun illallahu lafasadata. Kalau yang mengatur semesta Tuhannya banyak, akan potensi timbul kerusakan. Karena pikiran Tuhannya akan beda-beda. Misal Tuhan 5 nih. Misal kan, atau Tuhan 2 aja lah, jangan banyak-banyak gitu kan. Misal saja. Terus ini ada yang nggak disenangi. Wah, tanah kusir nih. Ya. Yang satu bilang, udah kirim hujan aja, guntur. Yang satu bilang jangan dulu dah, mungkin ada potensi tobat. Kirim ke Tanah Abang dulu aja gunturnya, misalkan. Misal gitu kan. Debat nih dua Tuhan. Kalau bayangkan kalau dua Tuhan berdebat, bagaimana nasib alam? Ya fasadata, pasti rusak, hancur nantinya. Tapi kalau Tuhannya lebih daripada itu, maka Tuhan itu mesti tunggal. Dengan tunggal itu absolut. Tuhan itu mesti absolut, mesti mutlak. Kalau tidak punya sifat absolut, tidak mutlak dengan sendirinya, tidak utuh, ya ada sifat-sifat yang melekat dari makhluk, maka cedera Tuhannya. Jelas sampai sini? Nah, maka dalam konteks ini kembali ke sini, matahari pun yang dipertuhankan, jangankan matahari, semua yang diagungkan, dipertuhankan, pada akhirnya akan dibinasakan. Jadi ini kias saja, analogi. Sebab kadang-kadang ada yang mengagungkan misalnya harta benda, mengagungkan kendaraan, sampai dengan kendaraan itu lupa sholat, mengagungkan keris misalnya, senjata punya keunikan, ada keunikannya, tapi jangan diangkat berlebihan, ya sampai seakan-akan jadi sembahan gitu. Keunikannya ada, pedang, keris, golok itu ada keunikan. Jadi pakar-pakar itu kadang membuat sesuai karakternya. Karakternya dominan, gerakannya seperti ini, kemampuannya begini, sesuai sifatnya dibuatkan, maka diberikan nama. Nama itu bukan ingin menunjukkan pengkultusan, bukan. Karakter yang senafas dengan pemiliknya. Saya dibuatkan keris oleh salah satu keturunan dari Pangeran Diponegoro ke atas itu. Dibuatkan keris, bahannya dari Argentina khusus. Dan ketika dihadiahkan disebutkan karakter Ustadz itu begini, karena itu saya berikan kerisnya sesuai dengan karakter pemiliknya. Ya. Tapi apakah dengan demikian saya mandikan misalnya, saya simpan gini, kan tidak juga. Ya, saya belum mandi udah mandikan keris ya kan? Kan enggak juga. Maksudnya ditempatkan biasa-biasa aja. Kalaupun dimandikan, bukan dimandikan, dibersihkan, digosok, dirapiin, selesai. Jadi bukan, tidak diangkat ke tingkat pengagungan tertinggi. Ya, punya kereta masa lalu diabadikan, ya, oh, keretanya sampai dimandiin misalnya. Nah, itu kan terlalu berlebihan. Ya, yang mandikan belum mandi, ya kan? Misal saja gitu. Nah, termasuk sama. Dulu mendewakan matahari, mendewakan bulan, sekarang ada yang mendewakan kedudukan. Sampai untuk mendapatkan jabatan harus menyingkirkan orang, harus menipu orang dan sebagainya. Misal untuk mendapatkan harta harus mentolimi orang. Jangan potong videonya ya, nanti beda-beda nanti ya. Ini konteks tafsir ayat. Untuk mendapatkan harta benda sampai mentolimi orang lain, itu kan mendewakan berlebihan. Nah, yang dengan itu dia senang menghitung, hati-hati. Hati-hati, dia sedang menghitung tuh. Setelah menghitung, mengangkat status.
dengan mengangkat status merendahkan yang lain. Maka disifatilah oleh Al-Quran dengan al-humazah wa lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Apa sifatnya? Alladzi jama'a malau wa addada. Tapi menarik ya. Perhatikan. Humazah dan lumazah pakai ta. Tapi ketika menjadi pekerja, domirnya, kata gantinya, gendernya berubah ke laki-laki. Alladzi. Ini menunjukkan apa? Ada tipikal suami istri, suaminya bekerja banyak mengumpulkan harta, istrinya yang pamer status. Jadi marak menaikkan status sosial. Dia orang lensial gitu kan? Dinaikkan. Tugasnya gitu aja, update status, celah orang, harta dia sudah banyak dan sebagainya, kumpulin. Maka apa yang terjadi? Nanti nerakanya spesial, namanya khutamah. Ya, allati tattali'u 'alal afidah. Jadi ini fi amadi mumaddadah. Jadi ada orang-orang yang mendewakan harta, menuhankan harta sehingga bersikap berlebihan. Nanti di nerakanya itu dihukumnya itu diikat di tiang neraka. Setelah itu dihukumnya dibakar dari ujung bagian kaki dulu sampai matang dalamnya, baru naik ke atas. Sampai matang. Kalau belum matang nggak naik apinya ke atas. Sampai nanti baru ke ujungnya, ke ujung kepalanya, di otaknya. Ya, innaha alaihim muqsadah. Ya, terus di ujungnya fi amadim. Nah, sebelumnya allati tattali'u 'alal afidah itu jamak dari fuad. Fuad itu inti pemikiran seseorang. Sampai ditanya, sampai dibakar hatinya, dikatakan begini, apa sih isi pikiranmu itu sehingga semuanya harta sampai mencelakakan dirimu? Nih, bakar semua sampai ke ujung pikiranmu. Idza syamsu kuwirat. Jadi ayat pertama ini memberikan pesan kepada kita, jangan sampai dalam kehidupan kita terlalu berlebihan sehingga sampai seakan-akan menuhankan urusan dunia atau barang-barang keduniaan. Kalau dulu yang dituhankan itu ada mataharinya, ada bulannya, mungkin sekarang bisa kedudukan, bisa harta. Awas, hati-hati, ulama pun gak lepas dari sini. Ustad-ustad menuhankan popularitas, ya, sampai saking ingin menjaga jamaahnya, menjelekan yang lain misalnya, saling berselisih, ya, saling memojokkan, itu pun nggak baik. Dan itu hadisnya jelas, orang yang seperti itu tidak akan pernah mencium bau surga. Di At-Tirmidzi itu, kalau ada seorang ustadz, kiai, siapapun mengajar hanya untuk berharap duniawi, menjaga jamaah, popularitas meningkat, menjaga itu dalam pengertian nggak boleh dari yang lain, harus dari dirinya, menjaga popularitasnya, memanfaatkan jamaahnya, itu la yashtamu raihatal jannah, tidak akan pernah mencium bau surga. Jadi kiai itu nggak mudah, belajarnya lama, ngajar nggak bisa pensiun. Pernah dengar kiai pensiun? Tidak. Kalau nggak disampaikan salah, disampaikan nggak diamalkan, dikecam. Tidak mudah, ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, benda-benda yang pada akhirnya kita saksikan itu akan sirna. Ya, kalau di Ambasa kan kemarin kita lihat saking dahsyatnya terjadi kiamat itu, matahari dilipat sampai panik, istri nggak kenal suami lagi. Ya, ini ada yang belum kiamat sudah nggak kenal pasangannya. Nah, ini hati-hati itu, ya, hati-hati, jangan melebihi porsi kiamat tuh, ya. Yauma yafirul mar'u min wa ummihi, ya, wa sahibatihi wa bani. Ada ibu nggak kenal anak, ada pasangan nggak kenal pasangannya masing-masing. Kiamat terjadi, pasangan sudah nggak ingat. Ini belum kiamat sudah nggak ingat pasangan. Jangan mancing-mancing kiamat lah. Paham ya? Nah, ini satu ayat dulu ya, supaya saat dibawa pulang kita mengerti bahwa singkatnya, jaga jangan sampai musyrik. Ya, jaga jangan sampai apa? Segala yang dimusyrikan nanti akan dihimpun bersama pelakunya di hari kiamat, dijelembabkan ke dalam neraka bersama-sama dengannya. Baik, itu naudzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon berkenan doakan saya. Saat ini saya sedang belajar untuk tes petugas haji. Saya ingin berkhidmat melayani tamu-tamu Allah. Semoga Allah mudahkan, Allah izinkan jadi petugas haji tahun 2026. Jazakallah. Semoga Allah mudahkan hajatnya, diberikan kelancaran. Allahumma yassir wa la tu'assir, warzuqhu kama tuhibbu wa tardah. Sallallahu alaihi wasallam. Mohon doa untuk Saudara Torkis Moranta Lubis bin Anindra Amin Lubis sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan,
kesehatan. Allahumma syafila syifa'ila bisyifaika ya arhamar rahimin syifaan la yughadiru saqama kama syafaita ibadakal muslimin wal mu'minin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, mohon doa Fatihahnya untuk putri kami yang sedang dirawat di rumah sakit di harapan kita, bernama Hani Yasmia Khalidullah binti Bapak Dariusno. Semoga Allah berikan kesehatan, kesembuhan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala beserta hikmahnya. La syifa illa bi syifaka ya arhamar rahimin syifaan ajila yuqadir istaqama. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini panjang sekali ya. Kalau nulis intinya aja ya. Saya 5 menit lagi ini harus bergerak karena jam 10 saya harus memberikan tausiah nikah. Ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon maaf sebelumnya izin sedikit bercerita. Karena bercerita saya baca di mobil ya. Nanti saya baca insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gitu aja, assalamualaikum. Ustaz, saya mau tanya, kenapa kok tidak lanjut lagi kajian AQS Al-Quran Sunnah Solution yang di malam Jumat di Masjid Al-Ihsan PJS Galaksi Bekasi? Soalnya rindu sekali Ustaz kajian AQS Ustaz. Syukran Ustaz di Hidayat. Tanya sama DKM ya, yayasannya. Tanyakan gitu. Ya. Semoga Allah berikan hidayah tuh. Kalau saya cerita panjang nih. Nanti satu waktu saya dijawab itu. Saya dengan istri berpikir, udah anak-anak ini masih tumbuh baik, anak-anak lingkungan masih tumbuh baik. Nah, selain menghidupkan masjid, kita berpikir sudah buat sekolah. Yang sekolah ini niatkan mendidik supaya baik, anak-anak komplek baik, yang mau belajar di situ baik, dan tidak mencari uang dari situ. Maka yang dibongkar tabungan pertama dan sebagainya. Nah, anak pertamanya anak kami sekolah. Lalu kurikulumnya kita siapkan, tolong dibantu diambilkan. Kurikulumnya kita bantu, kita siapkan, gurunya diseleksi, semua yang dibutuhkan kita kemudian penuhi, gedungnya dibangun dan sebagainya. Alhamdulillah beberapa sahabat ikut juga. Barang selesai, begitu sudah mau ke SD, karena ada sebagian merasa bahwa takut macet dan sebagainya, lalu tidak berkenan untuk SD, maka kita mencari lahan lain singkatnya. Jadi sudah selesai dan sebagainya. Nah, tiba-tiba yang TK sudah bagus, sudah ramai. Nah, ada salah seorang yang berminat untuk mengambil itu dan sebagainya. Nah, jadi tiba-tiba mengambil dana sekolah, dibangun mart oleh sendirinya, tidak ada laporan, tidak ada penyampaian, uang sekolah dipakai, terus juga meninggikan bangunan, tidak ada laporannya, diambil sekian ratus juta, cukup banyak. Nah, terus dikelola, tiba-tiba dikatakan sekolah ini dia yang bangun, dia yang susun. Adi Hidayat itu hanya public figure yang kebetulan sedang terkenal. Kemudian ya tidak ada modal yang ada, semuanya beliau yang siapkan. Lalu dari unsur yayasan beliaunya mengatakan bahwa ini ada dana yang diambil, disampaikan ke Quantum Ahyar, itu kan? Padahal itu dana anak SD yang masuk, kemudian diminta oleh yang bersangkutan ditransfer dulu ke yayasannya yang bersangkutan. Lalu tidak berjalan sampai kami modali dulu, tomboki semua, lalu setelah ditransferkan, disampaikanlah di situ bahwa oh ini mentransfer ilegal. Lalu rapat mereka mengatakan bahwa berpisah dari Ustadz. Lalu saya sampaikan, betul nggak? Kalau betul ya silahkan, ini surat saya tidak mau aktif apapun lagi kalau demikian. Biar Allah yang menyaksikan. Sampai hari ini tidak ada minta maaf dan sebagainya. Setelah diketahui bahwa ada kesalahan, tidak pernah diralat, tidak pernah disampaikan. Ya karena memutuskan berpisah itu ya sudah, untuk apa saya ada di situ lagi? Ya. Nah, tapi saya tidak membawa kerana hukum dan sebagainya. Karena bagi saya kalau sudah tahu dijelaskan persoalannya. Ya kalau Anda minta berpisah ya sudah kan. Kenapa kita harus ada di situ? Ya kalau mau saya tuh sederhana Bu orangnya Pak. Kalau sudah bangun saya wakafkan. Ini alat juga wakaf nih. Kalau orang ngambil, ada orang ngambil, saya kasih tahu ini wakaf. Kalau mau kelola silakan aja. Teman tanggung jawab nanti sampaikan pada orang-orang yang wakaf. Saya tidak sulit kok.
Bangun sekolah, ada orang mau ngambil, ambil aja yang sudah saya wakafkan. Ya kan? Ambil aja, nggak apa-apa. Tapi resikonya ditanggung, selesai. Nah, saya nggak mau terlibat lagi kalau sudah seperti itu, karena sudah menempuh dengan cara yang salah. Bisa dipahami? Baik, ya. Sama ini juga sama. Kamera ada yang mau ngambil, ya itu resiko sendiri. Udah wakaf. Kami bikin kantor yaitu wakaf, Bu. Pesantren wakaf. Wakaf, karena saya hanya jadi pelayan, khadim, khidmat sampai meninggal. Anak-anak kami kasih tahu keluarga, tidak boleh rebutan aset pesantren apa ini sudah Buya wakafkan. Kita hanya menemani itu, kemudian juga merawat itu sampai kita berpulang, teruskan lagi. Maka kami kirim siswa keluar, supaya dari luar itu nanti kalau saya meninggal bisa meneruskan. Tuh, siswa dididik lagi, jadi terus seperti itu. Ya, kendaraan-kendaraan di kantor itu, ya, yang dipakai-pakai itu sebagian ini kita wakafkan. Jadi kantor kami itu, di mana teman-teman bangun dari nggak ada jadi gedung, ada semua, terus kita wakaf. Wakafnya itu betul-betul wakaf pakai surat dari BPN semua. Ya. Pesantren semua sama. Terus sekolah yang di Pramuka dari tanah sampai gedung semua kita wakafkan. Selesai. Jadi saya tidak ingin terikat dengan satu kepentingan duniawi yang dengan itu kemudian jadi rebutan dunia. Masa kita ngajar menghindari dunia, kita sendiri terlibat di situ. Nah, tapi kalau ada yang sudah tidak berkenan ya sudah. Kurang lebih kesimpulan singkatnya seperti itu. Ya. Biasa saja, jangan terlalu berlebihan, biasa saja. Saya aja nggak apa-apa, kenapa Bapak Ibu jadi rame? Biasa saja. Nah, itulah dunia. Satu lagi ya. Assalamualaikum Ustadz, salam wabarakatuh. Saya seorang ibu tunggal yang sedang mengusahakan anak menimba ilmu di Ahqaf, di Yaman. Dari dulu sangat ingin kajian bisa hadir di kajian Ustadz qadarullah, karena setelah selesai mondok dia berangkat ke Yaman. Tapi saat saya ikut kajian selalu saya hadirkan dia, dan saat ini dia menitipkan sebuah pertanyaan. Sudah di Yaman. Apa hubungan antara salat at-takwir dengan kehidupan sehari-hari, dan bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari surah ini? Terima kasih Ustadz. Jawabannya yang tadi saya terangkan ya. Nanti silahkan minta anaknya untuk melihat tayangan barusan. Sudah terjawab ya, baris. Alhamdulillah. Terima kasih. Masya Allah. Dari amplop nih. Ini saya disclaimer dulu ya, nggak ada isinya nih. Ini pertanyaan. Ini pertanyaan. Oh, ini yang doa tadi sudah. Ini penutup ya. Assalamualaikum Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita membedakan mana bisikan setan dan mana dorongan hawa nafsu, supaya kita bisa menyikapinya dengan benar menurut fikih? Gini, nafsu itu asalnya dia netral. Dia mendorong untuk lawan dari takwa saja, supaya takwanya muncul. Misal, memang unsur-unsurnya negatif semua. Marah, nafsu. Iri, nafsu. Dendam, nafsu. Sombong, dusta, nafsu. Itu ada di nafsu semua. Lawannya itu takwa. Lawannya apa? Takwa. Nah, di takwa itu lawan dari semua sifat yang tidak baik tadi. Misalnya di sini ada dusta, di sini ada jujur. Di sini ada sombong, di sini ada rendah hati. Nah, rendah hati itu bagian dari sifat takwa yang baik. Di sini ada sabar di takwa, di sini ada amarah di nafsu. Nah, nafsu itu diciptakan agar sifat-sifat itu bisa memunculkan sifat-sifat takwa. Kalau bahasa kerennya jadi katalis, menstimulus takwa supaya keluar. Misal, amarah kenapa diciptakan di nafsu? Bukan ingin membuat bapak jadi pemarah, bukan. Supaya sabarnya keluar. Sebab kalau tidak ada amarah, nggak mungkin orang sabar. Ibu kalau mau cek ya, gini, nanti suami pulang ke rumah, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada petir, nggak ada apa-apa, ibu bilang, "Papa, sabar ya, Pak, sabar." Kira-kira suami ibu bilang apa? Nah, mama sehat, gitu kan? Ya kan, kan mesti ada pemicunya dulu kan? Amarah itu diciptakan supaya sabarnya muncul. Jadi ketika suami tiba-tiba marah, sebetulnya Allah bukan ingin menjadikan suami pemarah, bukan Bu. Supaya kesabaran pada ibu muncul. Kenapa harus muncul sekarang? Karena di depan ada masalah lagi yang muncul, butuh kesabaran yang ekstra yang sekarang sedang dinaikkan itu. Kalau dia nggak naik, rumah tangga ibu bisa repot di depan. Makanya dinaikkan dulu supaya kita siap menjemput ujian yang selanjutnya akan datang.
Kenapa ujian itu akan datang? Karena doa ibu sendiri. Doa harapan kita itu tanda dijawabnya oleh Allah datangnya ujian. Ujian itu jembatan menuju jawaban. Ya Allah, aku ingin lulus ya Allah dalam kuliah ini. Bagaimana cara lulusnya? Ujian. Kan nggak mungkin, nggak ikut sekolah tiba-tiba wisuda dapat ijazah misalnya, kan mustahil. Jangan dipotong ya. Awas nih, kok nyambung aja ya. Saya nggak ikut-ikutan masalah-masalah politik itu. Nah tuh. Awas. Ujian kan? Ini sih salah nih. Ada ujian dulu. Jadi dunia juga begitu. Kita dari SD mau ke SMP lewati apa? Nah, sekarang Anda berdoa, ya Allah anugerahkan saya kepintaran. Apa tiba-tiba langsung pintar? Kan belajar dulu. Ya kan? Belajar butuh pengorbanan kan? Cari buku, belajar pakai guru dan sebagainya, baru jadi. Nah, kadang-kadang kita minta, ya Allah anugerahkan aku rizki yang membuat aku lebih mudah ibadah kepadamu. Pengen mobil, apa langsung mobil datang? Kan tidak kan? Ikhtiar dulu kan? Walaupun ketika Anda ikhtiarnya, bisa Anda dengan berkhidmat ke masjid, lagi beres-beres. Bapak rajin sekali, saya amati sudah sepekan ada di masjid terus di sini beres-beres. Rumah di mana? Saya di Tegal, Pak. Beres-beresnya di Tanah Kusir. Kesini pakai apa? Ya seadanya aja jalan. Ya udah, biar Bapak gampang, besok saya kasih mobil ya. Bisa jadi. Bisa terjadi begitu. Ya. Saya waktu satu kali ngajar di Bekasi, malamnya mimpi pegang setir mobil. Saya berangkat biasanya pakai motor. Nah, sama yang asistennya kawan, kan tinggal di pavilion di rumah itu waktu itu. Pagi subuh begitu mau berangkat, saya bilang, Mas sini, saya nggak sebut nama. Sini, tolong antar saya ke masjid. Tapi kalau pulang nanti jangan banyak tanya. Pokoknya pulang aja. Nah, beliau biasa bawa mobil kan, antar pakai motor. Setelah kajian ada jamaah yang ngajak ke rumah, Ustadz mampir sebentar. Ngobrol udah, Ustadz gimana dakwah macam-macam. Nah, Ustadz mohon maaf di depan itu mobilnya Ustadz. Oh, mobil saya. Oh iya, mohon maaf walaupun tidak baru, mungkin bisa memudahkan Ustadz untuk transportasi ke tanah sini. Cuma saya mau tanya, Ustadz bisa bawa mobil tidak? Saya bilang saya tidak Pak, tapi ini bisa. Jadi akhirnya pulang pakai mobil, motor disimpan. Saya bilang sama yang bawa, diam aja gitu. Sampai akhirnya mobil itu karena banyak orang pengen ngaji, pengen apa, karena bilang beliaunya, Ustadz kalau memang nggak cocok dijual nggak apa-apa, kalau perlu sama saya juga nggak apa-apa, jual lagi. Akhirnya saya jual, dibikinlah kemudian tempat untuk belajar, saya sewa ruko, didirikanlah Quantum Ahyar Institute di bulan Agustus tahun 2013. Di situ digantikan. Nah, untuk supaya orang ngaji ada yang belajar bahasa Arab di situ, ya. Hampir tiap malam pada maghrib dulu datang belajar. Ada yang dari macam-macam, ada yang tukang cukur, ada yang dari perusahaan macam, masih ngaji dulu. Dari situ tiba-tiba Allah pertemukan lagi ngajar, ada adik di pesantren yang dulu saya dampingi, udah lama ketemu 11 tahun. Nah, di mana sekarang? Saya ngajar begini senang beliau. Nah, tiba-tiba yang tadi itu diganti lagi dengan mobil yang baru lagi. Nah, baru sudah ada, sudah kemudian dari situ, alhamdulillah dapat tempat, nah itu dikasihkan lagi begitu, yang pakai lagi, tempatnya kemudian dikembangkan lagi, lalu jadi tempat, setelah jadi tempat kita wakafkan. Itulah hidup kami seperti itu. Tuh, jadi ya alhamdulillah, jadi menikmati apa yang Allah anugerahkan, tapi sewajarnya saja. Ya, jadi kalau ada yang katakan, Ustadz orang kaya, Anda salah, saya kaya banget karena saya punya Allah. Enggak, saya punya Allah. Itu inti, kalau sudah merasa punya Allah itu ringan hidupnya. Kaya banget. Ya, karena punya Allah. Bukan berarti punya, tidak, kayak apa umroh gini kadang nggak ada uangnya, nggak ada Pak. Tapi hati kita kan yang tunjukkan. Kalau udah berikan sudah. Tapi pas mau berangkat ada. Ya, tapi tidak semua hati begitu. Ada yang juga pengen diberangkatin nggak dikasih. Ya, ada yang pura-pura nulis gini pengen dikasih nggak dikasih gitu. Ya, emang kan. Kan nggak begitu juga semua jalan. Nah, itulah nafsu. Jadi kalau nafsu itu cenderungnya biasa saja, dia kerjanya seperti itu normal. Tidak ada bisikan yang harus kriminal, asalnya nggak kriminal, cuman
mengkatalis saja supaya ini naik yang baiknya. Kadang-kadang ada yang biologis, pengen makan, mau lewat nih ada somai depan, mau masuk belajar, mau beli, ustadz datang, nanti aja bang, gitu kan. Begitu selesai lihat lagi udah habis somainya. Nah, pulang ke rumah kepikiran, sampai kepikiran mau tidur, sampai mimpi ketemu somai. Nah, itu nafsu. Kalau setan tidak. Kalau setan bagaimana caranya dia maksiat? Itu tugasnya. Makanya disebut syaitan dari kata syatana, yang menjauhkan orang dari kebaikan. Setan itu tipikalnya yang penting maksiat. Gimana caranya maksiat? Kalau nafsu ingin aja, ingin gitu. Kalau setan gimana caranya maksiat? Wah, sepatu bagus nih. Pengen sekali punya yang seperti itu. Datang setan. Kapan? Kapan lagi ada kesempatan begini katanya kan? Nah, itu setan. Jadi cara membedakannya, kalau setan cenderung provokasinya pada maksi. Kalau nafsu keinginan yang terus terbawa. Yang bahaya itu setan menunggangi nafsu. Ya, makanya kadang-kadang dalam bab tertentu dilarang kita berpenampilan atau menampakkan sesuatu yang menghadirkan dorongan nafsu supaya tidak ditunggangi setan. Kenapa ada batasan untuk perempuan menggunakan pakaian tertentu? Supaya di lawan jenisnya tidak aktif nafsunya sehingga setan menunggangi. Kalau aktif terus-terusan diikutin, dilihat, nanti datang setan. Lama-lama maksiat terjadi. Ya, demikian dalam kehidupan juga ya. Jadi kenapa kita ibadah? Salah satunya mengendalikan apa? Nafsu. Makanya di Quran, di hadis ada belajar makan secukupnya, tahu fungsinya. Kalau takwa kebutuhan, nafsu keinginan. Ya, misal, apa fungsinya minum? Kebutuhannya apa? Menghilangkan haus. Nah, nafsu memberikan warna dalam minuman itu. Pengennya apa? Oh, saya udah lama minum air bening, pengennya susu aja, ya kan? Nah, itu nafsu namanya. Jelas. Nanti mama besok kita makan apa? Nasi uduk pak, gitu. Ya baik, kita berangkat nanti ya. Yang di mana? Yang di Paris. Ya benar. Itu nafsu. Nah, padahal kebun sirih juga ada misalnya kan. Nah, malam-malam tiba-tiba tinggal di Bekasi, pengennya nasi uduk kebun sirih. Padahal nasi uduk banyak di sampingnya. Paksain, nggak pengen berangkat ke sana. Itu nafsu. Berangkat macet, nyampe ke sana habis, ya kan? Pulang kepikiran, itulah nafsu. Jadi cara membedakannya, nafsu cenderung support pada keinginan yang sulit untuk dihilangkan. Cara mengendalikannya, cari lawannya pakai takwa. Sedangkan setan itu cenderung mengarahkan pada maksi. Nah, caranya hindari bisikannya, cari lawannya. Lawan setan itu malaikat. Karena itu malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, setan disebutkan 88 kali. Nafsu sesuai dengan fungsi manusia di dalamnya disebutkan 115 kali. Takwa yang sesuai fungsi memanage nafsu disebutkan 115 kali. Dari 240 kali penyebutan, 115-nya adalah fungsi mengendalikan nafsu. Jadi kalau kita belajar, nama manusia yang terkait dengan pengendalian nafsu namanya Bashar. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Jadi kalau ingin mengendalikan nafsu, cari setiap kata Bashar dalam Al-Quran. Qul innama ana basyarum mithlukum. Kata Nabi, saya pun manusia, cuma bedanya yuha ilayya. Saya manusia yang disempurnakan dengan diberi wahyu. Jadi Nabi dibimbing oleh Allah, dijaga oleh Allah, sehingga nafsunya Allah langsung yang jaga. Kita bukan Nabi, bukan Rasul. Bagaimana cara menjaganya? Jaga takwa yang sudah Allah titipkan pada diri kita dengan mengambil petunjuk Nabi. Nabi diajarkan, kita belajar dari petunjuk Nabi. Di antara cara membimbing itu mengendalikan supaya baik, tidak terjebak dalam pendewaan kehidupan sehingga nestapa saat kiamat tiba. Muncullah at-takwir untuk melipat segala yang diinginkan oleh nafsu. Itu kesimpulan hari ini. Semoga kita diberkahi, semoga dimaafkan segala salah kita, diampuni dosa-dosa kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon khususnya pada yang di luar, saya minta diberi akses ya yang memudahkan, karena saya sudah berikan tambahan 30 menit untuk di sini supaya sampai ke tujuan dengan cara yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.